Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kuliah psikologi persepsi. Saudara, kali ini kita akan membahas topik ya tentang persepsi visual dalam perspektif individu dan sosial. Nah, sebagai materi terakhir dalam kajian kita kali ini, ada hal yang penting yang perlu kita kuak bersama ya, mengapa pembahasan persepsi visual ini perlu kita bahas ya dalam konteks individu dan sosial ya. Siapa individu, siapa sosial itu ya. Individu yang kita maksud di sini adalah individu si seniman, individu si desainer ya. Nah, kemudian sosial ini adalah publik ya, atau segmen yang akan kita tuju ya, atau masyarakat yang akan kita kenai sasaran terhadap produk seni atau desain kita. Nah, dengan demikian kita perlu mengetahui lebih jauh tentang bagaimana persepsi visual dalam konteks individu maupun dalam konteks sosial ya. Nah, sebagai sebuah pengantar ada satu masalah utama dari subjektivitas dan individualitas ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahwa jika kita mencoba untuk mengungkapkan sesuatu secara tepat, apa yang unik tentang persepsi ya, itu memang agak-agak rumit ya. Karena wilayah persepsi adalah wilayah individual ya, wilayah yang ada di dalam diri seseorang ya, sangat psikis ya. Namun demikian ketika kita akan mengkreasikan produk-produk visual yaitu karya seni rupa dan desain, maka si penikmat itu adalah publik. Nah, dengan demikian persepsi publik terhadap karya kita ini juga berlaku. Nah, lebih dari itu terkadang kita memiliki keinginan ya untuk memaksakan persepsi kita sebagai persepsi umum yang diharapkan bersifat objektif. Nah, inilah kata-kata yang terjadi di lapangan. Saya beri contoh begini, misalnya kita adalah seorang desainer advertising misalnya. Kita membuat rancangan iklan, ya iklan A, iklan B, iklan C, ya sedemikian rupa, mengolah unsur-unsur visual, mengolah tata letak menjadi karya iklan 2 dimensi misalnya. Nah, apa yang kita persepsikan sebagai seorang desainer, gitu ya, dalam wujud karya, dalam pemilihan unsur-unsur visual, kita harapkan bahwa publik yang kita kenai sasaran ini akan berpersepsi apa yang kita persepsikan. Nah, dengan demikian kita seolah-olah ini berharap agar persepsi publik terhadap iklan yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dengan demikian seorang desainer ini memiliki tantangan. Tantangannya apa? Yaitu memastikan bahwa karya yang diciptakan melalui pemilihan unsur-unsur visual, penataan letak, ataupun pemilihan unsur non visual ya, katakanlah itu verbal sebagai pendukung dari aspek visual iklan itu atau karya desain itu harus dapat diyakini secara umum oleh publik ya. Nah, dengan demikian persoalan ini sangat kompleks ya, jika kita mencoba untuk menghadirkan objek seni, objek desain ke dalam masyarakat umum, ke dalam publik, maka kita harus mengetahui bagaimana kira-kira persepsi umum yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, tentu ini terbatas banyak hal ya, terbatas sosial, terbatas strata sosial, tingkat pendidikan, kebudayaan, keyakinan dan sebagainya. Nah, sehingga tidak mungkin kita bisa samaratakan atau pukul rata satu produk desain itu bisa dinikmati atau bisa dipersepsikan secara sama, secara setara oleh satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Jadi sesuai dengan spesifikasinya masing-masing ya. Nah, pada dasarnya persoalan persepsi individu dan masyarakat ini konfliknya itu terletak pada ranah epistemologis ya. Ranah pada persoalan bagaimana cara penikmatan, bagaimana cara penghayatan, bagaimana cara menginterpretasi terhadap objek seni. Nah, selanjutnya saudara, persepsi visual ini tidak bisa kita paksakan ya dalam satu konteks kelompok tertentu kepada kelompok yang lain, karena kadang-kadang satu kelompok dengan kelompok yang lain ini memiliki keyakinan yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda. Soal warna misalnya ya, saudara anggaplah warna hijau ya. Warna hijau ini dalam konteks kebudayaan itu memiliki banyak potensi
kesan yang berbeda-beda, ya. Nah, hijau bagi satu kelompok komunitas A dengan hijau dari segi komunitas B ini sudah memiliki hal yang berbeda, ya. Respons terhadap warna ini juga berbeda. Iya, merah, gitu ya. Merah respons kelompok masyarakat ya terhadap kehadiran warna merah di dalam desain ini juga akan berbeda-beda, gitu ya. Ketika merah ini ditafsirkan A, ya, tentang A ini dalam konteks bagi kelompok politik misalnya. Tapi warna merah juga ditafsirkan berbeda, ya, dapat persepsi yang berbeda dalam kelompok masyarakat yang bukan berorientasi politik. Nah, ini hal yang unik dari persepsi visual, ya, dalam konteks sosial, ya. Nah, alasan mendasar tentang perbedaan persepsi individu dalam mempersepsikan objek yaitu seringnya terjadi inkonsistensi dalam menyampaikan pengalaman pribadi. Ini tantangan, ya. Alasan mendasar atau tantangan mendasar bagi seorang desainer adalah tentang perbedaan persepsi, ya, yang bersumber pada pengalaman-pengalaman pribadi si penikmat itu. Nah, asumsinya bahwa persepsi manusia adalah realistik dan kita menangkap objek sesuai dengan apa yang dilihat. Namun kita semua akan meragukan asumsi ini ketika kita menghadapi konflik di antara persepsi. Ya. Lazim, ya, konflik antar persepsi ini hal yang lazim, ya. Lebih-lebih dalam ketika kita membawa karya seni atau karya desain ini dalam kelompok masyarakat tertentu, ya. Nah, contoh misalnya saudara ada seorang seniman, ya, seorang seniman berkarya fotografi, ya, dengan objek yang mungkin cukup sure, ya. Nah, dalam konteks masyarakat penikmat seni atau pencipta seni itu ada satu karya yang estetik. Tapi bisa jadi dalam kelompok masyarakat yang lain itu yang dipersepsikan terhadap karya itu bukan persoalan estetik, tetapi persoalan pornografi, persoalan pantas tidak pantas. Jadi sangat-sangat unik, gitu ya. Dari karya seni ketika dihadapkan pada masyarakat ini menimbulkan persepsi sosial yang cukup beragam, gitu ya. Nah, ini tantangan bagi seorang desainer, bagi seorang seniman untuk bisa memahami persepsi visual dengan sangat baik, sangat detail, ya, dalam konteks kehidupan masyarakat, ya. Nah, apa saja yang menentukan perbedaan persepsi antar individu, antar satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain? Yang pertama adalah pendidikan dan pengalaman masa lalu. Pendidikan. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa tingkat pendidikan ini menentukan kemampuan seseorang untuk mempersepsikan sesuatu secara lebih tepat, ya. Juga pengalaman masa lalu. Nah, ambil contoh begini. Seorang desainer mencipta karya desain, ya mungkin butuh penelaahan atau analisis yang cukup ribet, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan pendidikan tinggi. Sebenarnya ini tidak bisa dinikmati secara komplit oleh masyarakat dengan kelompok pendidikan rendah. Oke, contoh lain misalnya, saudara mempromosikan sebuah produk, gitu ya, dalam bentuk karya media promosi, ya. Tentu pemilihan bahasa, pemilihan unsur-unsur visual itu ditentukan atau disesuaikan dengan segmen yang kita tuju, ya. Tingkat pendidikannya sejauh mana, gitu ya. Tidak mungkin kita menggunakan unsur yang rumit, pemilihan kata yang rumit ketika kita akan mempromosikan sebuah produk ke kalangan menengah ke bawah, misalnya ke kalangan pendidikan rendah. Nah, ini adalah pertimbangan bagaimana tingkat pendidikan itu cukup menentukan seseorang untuk berpersepsi, gitu ya. Ini penting, ya. Juga pengalaman masa lalu, ya. Seseorang atau kelompok masyarakat memiliki pengalaman masa lalu yang tidak enak, ya, terhadap hal A, hal B, hal C, gitu ya. Nah, tentu ketika itu dimunculkan kembali, ya, itu akan menimbulkan persepsi yang negatif, ya, di dalam masyarakat. Contohnya banyak sekali, ya. Pengalaman masa lalu dalam sebuah kelompok masyarakat, yaitu berkaitan dengan disintegrasi bangsa, misalnya konflik-konflik antar beragama, ya. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu itu cenderung akan berpengaruh terhadap persepsi sosial sebuah kelompok masyarakat, ya. Nah, ini alasan mengapa pentingnya sebuah
latar pendidikan atau pengalaman masa lalu ini cukup menentukan bagaimana masyarakat itu atau seseorang itu bisa berpersepsi terhadap sesuatu. Ya. Nah, dengan demikian cara kerja seorang desainer itu sebaliknya, yaitu memahami dulu ya bagaimana ya profil tingkat pendidikan objek yang dituju ya, atau subjek yang dituju, kelompok masyarakat yang dituju untuk dikenai sasaran desain atau karya seni itu, gitu ya. Kemudian baru kita menentukan pemilihan unsur-unsur visual yang tepat, yang bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Baik, kedua adalah kematangan diri dan perjalanan usia. Ya. Dalam teori psikologi perkembangan, kematangan berpikir, ya cara-cara kematangan seseorang dalam berpikir, bernalar, gitu ya, dan berperilaku itu juga ditentukan oleh perjalanan usia. Ya, yang mana usia-usia anak, usia dewasa, usia tua itu memiliki kemampuan atau tingkat berpikir yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian ketika saudara ingin membuat sebuah karya seni atau karya desain ya untuk dinikmati oleh masyarakat dalam golongan usia anak-anak misalnya, tentu Anda tidak akan membuat karya dengan pemilihan unsur yang sangat kompleks. Ya, nah, karena ini akan mempengaruhi bagaimana mereka berpersepsi terhadap karya kita. Nah, sebaliknya ya karya kompleks itu bisa saja dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan usia yang tinggi ya, dewasa, tua, gitu ya, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang mungkin dalam pengalaman pribadi saudara sebagai seorang penikmat misalnya susah gagal paham nih terhadap sebuah karya iklan di televisi misalnya, ya, atau gagal paham terhadap suatu pernyataan. Nah itu karena apa? Karena barangkali kematangan diri belum sampai ke sana, sehingga kemampuan berpikir menelaah secara abstrak ini belum sampai. Nah, dengan demikian ketika cara kerja kita adalah sebagai seorang desainer, maka kita harus berpikir sebaliknya. Ya, subjek yang kita tuju itu siapa? Ya, genre dalam segi usia, kelompok usia berapa? Sehingga kita akan menentukan pilihan-pilihan unsur-unsur visual yang paling tepat untuk membuat karya seni atau karya desain, gitu ya. Yang ketiga adalah gender. Nah, saudara, disadari ataupun tidak, selera antara laki-laki dengan perempuan terhadap sebuah produk visual itu tentu akan berbeda ya, tentu akan berbeda. Nah, termasuk selera tentang warna, ya, selera pemilihan warna, selera penikmatan warna antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Selera font, ya, kemudian selera sebuah perwujudan visual juga berbeda. Dengan demikian ketika saudara adalah berposisi sebagai desainer, maka aspek gender ini perlu Anda pertimbangkan. Ya, apakah laki-laki ataukah perempuan. Ya. Jika audiens atau sasaran yang dikenai terhadap produk dari produk desain ini adalah perempuan, maka pemilihan unsur-unsur visual yang lebih menciri khaskan perempuan ini patut dipertimbangkan. Ya, pemilihan fonts, pemilihan warna misalnya yang berbau warna-warna pink, ya, biru muda dan seterusnya yang identik dengan sifat kewanitaan. Ya. Ini penting ya. Begitu juga sebaliknya ya. Ketika karya itu diperuntukkan untuk laki-laki, ya maka pemilihan unsur-unsur visual yang lebih berkarakter maskulin ya ini bisa kita pertimbangkan ya. Pemilihan warna misalnya warna-warna gelap, warna-warna navy, ya warna-warna yang kira-kira elegan, yang secara umum menciri khaskan maskulinitas itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persepsi sosial. Jadi, secara umum, ya laki-laki itu berpersepsi seperti apa terhadap objek tertentu. Nah, ini yang kita ambil nih ya, dalam mewujudkan sebuah karya visual yang terbaik, ya, khususnya dalam karya-karya visual yang terapan, ya, yang bersinggungan dengan si pengguna atau masyarakat. Baik, berikutnya adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, ada aspek yang keempat ini tidak kalah penting. Jadi, sekelompok masyarakat itu kadang dihinggapi oleh keyakinan atau kepercayaan tertentu yang menjadi sebuah pegangan di dalam hidupnya, menjadi sebuah prinsip hidup, gitu ya. Nah, dengan demikian
satu kelompok masyarakat atau mungkin individu ya yang memiliki keyakinan tertentu terhadap sesuatu itu akan tertanam dalam benaknya untuk bisa mempersepsikan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Misalnya dalam keyakinan yang sangat religius gitu ya, ketika membuat karya-karya fashion yang sangat religius gitu ya, misalnya fashion untuk baju-baju takwa ya, cenderung menggunakan pemilihan warna putih ya, dan sebagai elemen estetiknya, sebagai bahan dasar fashionnya. Mengapa demikian? Karena secara keyakinan warna putih diyakini suci gitu ya. Ya dalam kelompok agama tertentu. Nah, demikian juga ya kehadiran dalam keyakinan masyarakat yang merayakan Imlek gitu ya. Warna merah dianggap sebagai warna yang identik. Jadi keyakinan sehingga desain-desain itu menggunakan warna yang cenderung dominan merah. Gitu ya. Jadi itu sebuah bukti ya bahwa bagaimana sebuah keyakinan atau kepercayaan itu membentuk persepsi sebuah individu atau kelompok. Gitu ya. Nah dengan demikian sebaliknya cara kerja desainer itu memahami itu. Ya bagaimana keyakinan itu membentuk sesuatu ya sehingga kita memilih unsur-unsur visual, penataan visual dengan prinsip-prinsip tertentu sesuai dengan keyakinan yang kira-kira diyakini oleh masyarakat yang kita tuju. Nah, yang terakhir adalah kejiwaan, suasana kejiwaan saat proses persepsi ya. Ya, suasana sedih, suasana haru, suasana gembira itu menentukan seseorang itu berpersepsi terhadap sesuatu. Atau sebaliknya, seorang desainer ingin memunculkan kesedihan, ingin memunculkan kegembiraan, kesenangan dan seterusnya yang ingin dimunculkan dalam desainnya, sehingga ketika desain itu dinikmati oleh publik, maka publik itu akan merasakan demikian. Nah, saudara, sehingga demikian kerja seorang desainer adalah menata unsur-unsur yang menumbuhkan proses kejiwaan itu berlangsung ketika seseorang atau publik itu melakukan penikmatan terhadap karya kita. Nah itu saudara ya, bagaimana atau ada 5 kira-kira faktor yang paling menentukan terbentuknya persepsi individu dalam konteks kehidupan sosial. Nah, dan ini penting untuk kita perhatikan lebih-lebih ketika saudara berprofesi sebagai seorang seniman atau desainer. Nah, bagaimana cara persepsi masyarakat ini? Contohnya misalnya, bagaimana persepsi masyarakat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, misalnya yang pertama adalah contoh ini janur melengkung ini adalah persepsi sosial yang dipengaruhi oleh faktor culture atau kebudayaan. Ini ya. Nah, misalnya saya akan membuat desain undangan ya, desain sebuah undangan pernikahan ya. Saya akan menggunakan simbol ini. Tepat dan dipersepsikan tepat pula oleh kelompok masyarakat yang punya keyakinan budaya Jawa. Ya, gitu ya. Tetapi ketika ini saya sebar untuk teman-teman di luar negeri mungkin ya, yang bukan dari Indonesia atau dari kultur yang lain di Indonesia, barangkali tidak paham ini apa hubungan antara elemen estetik gambar janur melengkung ini dengan konteks desain undangannya apa ya. Nah ini ya. Kemudian persepsi masyarakat juga bisa berlaku umum ya, sehingga membentuk sebuah ikon ya, sebuah ikon yang atau sebuah tanda yang berlaku secara umum. Misalnya tanda toilet ya, ini laki-laki ini perempuan. Secara umum masyarakat itu akan berpersepsi, bahkan secara global ya, di seluruh dunia berpersepsi bahwa ketika ada simbol ini ya, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ya, ini persepsi. Tanpa adanya kata-kata, tanpa adanya redaksional verbal, tidak adanya tulisan, ketika hanya dengan simbol visual atau tanda visual semacam ini di depan pintu toilet, maka masyarakat akan langsung mengetahui bahwa oh ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ya, nah, kreasi dari seorang desainer ini macam-macam. Ya, ini peluang desainer ada di sini. Desainer untuk membuat bagaimana mendesain piktografi ini secara atau ikon atau tanda visual ini secara kreatif, gitu kan? Sepanjang tidak berseberangan dengan persepsi visual. Gitu ya. Nah, ini masih bisa dipersepsikan laki-laki ini perempuan. Ini dipersepsikan laki-laki ini perempuan. Ini juga laki-laki dan perempuan. Ini jauh lebih abstrak ya. Lebih abstrak ya daripada yang atas. Tapi masih bisa dipersepsikan bahwa ini laki-laki, ini
perempuan, ya persepsi ini perempuan, ini laki-laki. Mengapa demikian? Karena karakteristik maskulinitas ini masih tampak dan karakteristik feminitas ini masih tampak, ya. Nah, namun demikian, bagaimana jika seorang desainer itu melampaui batas kira-kira persepsi publik secara umum, ya maka yang terjadi adalah bias persepsi, ya. Bias persepsi ini contoh tanda visual yang bias persepsi. Mengapa itu terjadi bias persepsi? Karena melampaui batas persepsi visual tadi, melampaui batas keyakinan, melalui batas konvensi, dan melampaui batas ya culture dan sebagainya. Nah, misalnya ini, yang pertama ini adalah ya ketika di pintu toilet ada simbol A dan simbol B, ya sama-sama simbol toilet. Mana yang laki-laki, mana yang perempuan? Oh ini laki-laki, oh ini perempuan, gitu ya. Baik, secara visual ya bisa ditafsirkan, bisa dipersepsikan demikian. Tetapi dalam kelompok masyarakat tertentu ini jatuhnya bukan karya desain yang good design, ya, tetapi jatuhnya ini menyinggung, ini tidak pantas, tidak sopan dan seterusnya, ya, karena ada persepsi tertentu, ya, yang mencoba untuk dibayangkan oleh seorang pengamat, ya, mempersepsikan objek ini, ini saru, ini kurang pantas, ya. Mengapa? Karena ketika ini diterapkan dalam kelompok masyarakat tertentu ini melampaui batas norma, batas keyakinan. Ini menjadi persoalan, ya. Kadang-kadang semacam itu ketika kita dihadapkan dalam konteks masyarakat. Nah, ini misalnya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah, ini untuk siapa yang tengah? Ya, dalam keyakinan culture kita, maka yang ini tidak pantas, ya. Hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan. Ini bias persepsi, ya. Gitu ya. Nah, ini seorang desainer ini harus mempertimbangkan ini, ya. Bagaimana persepsi itu berlaku individu juga berlaku secara sosial, apa-apa yang diyakini secara umum dan apa-apa yang diyakini secara individu. Jadi kompleks sekali. Nah, dengan demikian sebagai seorang desainer kita harus cerdas, ya, bagaimana memanfaatkan pengetahuan mendasar kita tentang persepsi visual, ya, atau psikologi persepsi khususnya untuk persepsi visual dalam berkarya desain atau memahami karya-karya desain atau karya seni. Saudara, terakhir adalah bagaimana kerangka kerja persepsi visual dalam konteks individu dan sosial, ya, individu desainer dan konteks sosial sebagai masyarakat yang menjadi sasaran adalah ini. Jadi kita pahami dalam sebuah kelompok masyarakat dalam tatanan kebudayaan tertentu, ya, senantiasa yang ada sebuah orientasi yang diyakini secara umum oleh kelompok masyarakat. Ya, orientasi itu bisa bersumber dari kebudayaan atau agama dan kepercayaan atau ideologi. Nah, yakinlah bahwa kelompok masyarakat yang kita tuju sebagai sasaran penerapan desain kita itu memiliki orientasi, entah itu dari budaya, entah itu bersumber dari agama dan kepercayaan, entah itu bersumber dari ideologi. Nah, contoh kita sebagai penggerak komunitas agama tertentu, ya kan, menyebarkan dakwah-dakwah tertentu melewat media visual, misalnya poster dan sebagainya. Maka pemilihan unsur-unsur visual ini harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi orientasi atau keyakinan agama kelompok masyarakat itu. Contoh misalnya, saya mengiklankan batu, ya, batu-batu yang batu-batu hias, gitu ya. Kemudian, nah, ketika kita akan memasarkan ini ke kelompok masyarakat tertentu, katakanlah agama Islam, ya, maka kita kemas itu menjadi sebuah tasbih. Ya, packagingnya kita kemas menjadi warna yang ada corak hijau, emas, ya, putih. Kemudian ada simbol-simbol Arab misalnya. Ya, secara simbolik, tanda-tanda visual atau unsur-unsur visual yang dikemas semacam itu nyambung, ya, mendapat hati di kelompok komunitas itu, dan juga sebaliknya di komunitas-komunitas yang lain dengan orientasi keagamaan. Culture juga sama, ya, jika saudara ingin mengangkat isu-isu kebudayaan di dalam karya desain Anda, maka kelompok budaya mana yang Anda tuju, maka tampilkan unsur-unsur visual yang kira-kira bisa berterima terhadap kepada kelompok masyarakat tertentu dengan orientasi kebudayaan yang sama, ya. Kemudian ideologi.
Ada keyakinan-keyakinan juga menjadi sumber orientasi dalam kelompok masyarakat. Nah, ini harus kita pahami, saudara, ketika kita ingin menerapkan karya seni atau mempublikasikan karya seni atau mengkomunikasikan karya seni atau menerapkan karya desain dalam kelompok masyarakat tertentu, maka kita harus paham ini, apa yang menjadi orientasi mereka. Nah, di dalam kelompok masyarakat itu, ya, orientasi ini berada di antara dua kondisi, yaitu kondisi kebutuhan dan kondisi lingkungan. Ya, saudara harus paham apa yang menjadi kebutuhan target market kita, gitu ya. Ya, kebutuhan selera estetiknya seperti apa. Nah, ini kebutuhan ini menentukan selera estetik. Ya, yakinlah kebutuhan-kebutuhan ini bisa membantu kita ya dalam menentukan karakteristik karya seni atau karya desain kita. Misalnya begini, selera masyarakat kelas menengah terbawah terhadap musik ya adalah musik-musik yang gembira, yang melepaskan penat di dalam kehidupannya ya, setelah hiruk pikuk kehidupan menekan dia, maka musik-musik yang lost, yang lepas, yang lost doll gitu ya, itu cenderung berterima ya, cenderung diterima oleh masyarakat kelompok tertentu. Nah, sebaliknya untuk kelompok masyarakat menengah ke atas juga berbeda. Dengan demikian, pemilihan unsur-unsur seni, aspek-aspek bentuk dan prinsip estetik di dalam membuat karya seni atau karya desain itu juga harus memperhatikan itu, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi selera. Ya, termasuk kita membuat karya poster misalnya, poster iklan layanan masyarakat, ya, poster layanan masyarakat ya. Nah, jika kita ingin mengiklankan itu, mempublikasikan itu ke masyarakat menengah ke bawah, ya tidak mungkin kita membuat redaksi dengan bahasa Inggris. Kita tidak mungkin membuat karya visual dengan tingkat simbolisme yang sangat tinggi, yang butuh pemikiran mendalam. Tidak butuh itu. Ya, bergantung dari kelompok masyarakat mana yang kita tuju. Ya, karena selera itu berbicara. Agar karya kita diterima, maka kita harus sesuaikan dengan kebutuhan dan selera masyarakat yang kita tuju. Nah, kemudian di samping itu ada lingkungan alam fisik dan sosial budaya. Ya, perilaku-perilaku sosial, kebiasaan-kebiasaan dalam konteks sosial budaya yang dipengaruhi oleh suasana sosial budayanya itu atau lingkungan alamnya di sekitar itu, maka harus kita akomodasi ya. Nah, sehingga kita bisa menciptakan sebuah karya visual yang benar-benar kira-kira bisa dipersepsikan yang tepat ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Gitu ya. Nah, disinilah pentingnya peran perilaku persepsi visual di dalam masyarakat untuk kita akomodasi ya. Nah, dengan demikian bagaimana cara kerja desainer? Kerja desainer lebih bersifat deduktif ya, deduktif. Mengapa deduktif? Karena harus berangkat dari penelaah apa yang menjadi orientasi ya, penelaahan terhadap apa yang menjadi orientasi, kemudian ke bawah ya, baru kita menentukan perwujudan visualnya seperti apa. Cara kerja sebaliknya dilakukan oleh seorang peneliti atau pengamat desain, yaitu bagaimana desain itu direspon oleh masyarakat, kemudian lalu orientasi apa yang bisa membentuk respons itu ya. Itu saudara yang bisa saya sampaikan dari ini tentang topik kita, dan mari kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi